Nah, setelah mengetahui prioritas-prioritas yang firman Tuhan ajarkan tadi, maka kamu perlu membuat strategi hidup nih teman-teman berdasarkan prioritas-prioritas tersebut. Nah, karena video kali ini cukup rumit, karena itu perhatikan baik-baik ya. Kalau ada yang masih belum jelas, bisa ulangi video ini setelah flash dan juga bisa tanyakan ke kakak-kakak PA-mu, serta jangan lupa dilakukan ya. Nah, sebelumnya apa sih strategi hidup itu? Strategi hidup adalah strategi yang menolongmu untuk bisa hidup dengan efektif dan juga produktif. Sehingga waktumu itu nggak terbuang sia-sia dan juga kamu bisa sesuai dengan kehendak Allah. Nah, tujuan buat strategi hidup itu yang pertama, yaitu untuk mengevaluasi. Mengevaluasi artinya untuk mengetahui dan juga menilai kegiatan-kegiatan apa yang kamu lakukan selama ini. Nah, evaluasinya apa aja? Evaluasi yang pertama, apa aja sih kegiatan-kegiatan yang kamu lakukan selama ini? Waktumu habis untuk apa aja ya? Nah, evaluasi yang kedua, apakah kegiatan-kegiatan yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan prioritas menurut firman Tuhan atau belum? Seperti yang udah aku jelaskan di video sebelumnya. Misal, udahkah kegiatanmu sehari-hari itu ada waktu untuk baca Alkitab, ada waktu untuk belajar firman Tuhan? Nah, sesuai prioritas yang pertama. Ataukah waktumu itu hanya penuh untuk kerjaan studi aja? Jika begitu, kamu masih belum hidup sesuai dengan prioritas yang firman Tuhan ajarkan. Nah, evaluasi yang ketiga, apakah waktu yang kamu gunakan dalam melakukan kegiatan-kegiatanmu sehari-hari itu sudah realistis atau belum? Misal, dalam sehari kan ada 24 jam, atau ada 1440 menit. Nah, jika penjumlahan waktu yang kamu gunakan untuk seluruh kegiatanmu itu lebih dari itu, atau dalam seminggu lebih dari 168 jam, nah maka kegiatanmu itu kurang realistis untuk kamu lakukan. Nah, jadi dengan buat strategi hidup itu, kamu bisa menilai dan juga kamu bisa mengetahui waktumu ini sama ini tuh habis untuk kegiatan-kegiatan apa aja ya. Terus apakah sudah sesuai dengan prioritas yang firman Tuhan ajarkan atau belum? Dan apakah waktu-waktu yang digunakan untuk melakukan kegiatanmu itu sudah realistis atau belum? Nah, yang kedua, tujuannya mengatur strategi hidup itu untuk menata dan juga merencanakan kegiatan-kegiatan yang kamu lakukan agar sesuai dengan prioritas yang Tuhan ajarkan, dan juga jumlah waktunya bisa digunakan ideal dan juga realistis. Nah, supaya waktumu itu nggak habis untuk hal-hal yang nggak berguna, sehingga hidupmu itu bisa lebih produktif dan kamu juga bisa hidup sesuai dengan kehendak Allah. Nah, sekarang kamu udah tahu kan pentingnya membuat strategi hidup itu sesuai dengan yang aku jelasin tadi. Nah, bagaimana ya cara membuat strategi hidup itu? Nah, caranya yang pertama, kamu bisa membuat dan juga mengisi tabel strategi hidup seperti yang ada seperti format yang tercantum dalam PPT berikut ini. Nah, cara pengisian strategi hidup ini adalah yang pertama, teman-teman bisa daftarin seluruh kegiatanmu itu yang kamu lakukan sama ini apa. Nah, coba isi dengan jujur ya. Terus setelah kamu ngelis kegiatan-kegiatanmu apa aja, nah masukkan kegiatan-kegiatan itu dalam tabel dengan format yang tadi sesuai dengan prioritas-prioritasnya. Misal, jika kegiatanmu adalah baca firman Tuhan, maka masukkan di baris pertama. Nah, jika itu belajar, nyapu, ngerjain pekerjaan rumah yang lain, masukkan di prioritas baris kedua. Nah, jika melayani gereja atau memberitakan Injil atau mengajar firman Tuhan, masukkan di prioritas di baris yang ketiga. Jika itu bermain games atau jika itu main musik, tidur, masukkan ke prioritas yang keempat, dan lain-lain dan seterusnya. Nah, setelah itu masuk cara langkah yang ketiga. Teman-teman bisa tuliskan rata-rata durasi waktu pengerjaan kegiatan tersebut. Teman-teman bisa menuliskan dalam sehari dan juga dalam seminggu. Nah, teman-teman bisa mengisi dengan jujur ya, durasinya berapa. Nah, kemudian cara yang keempat, langkah yang keempat yaitu setelah selesai, teman-teman bisa menjumlahkan total waktunya dalam seminggu. Nah, maka akan ketemu nih, kira-kira total waktunya berapa jam ya yang kamu habiskan untuk melakukan kegiatan-kegiatanmu selama seminggu.
Nah, ketika kamu mengisi tabel di atas sesuai dengan kegiatan-kegiatan yang kamu lakukan sama ini, maka teman-teman itu akan mengetahui waktumu ini habis untuk kegiatan-kegiatan apa aja ya. Dan juga akan kelihatan prioritas mana yang belum terisi. Serta kamu juga akan tahu waktu-waktu yang digunakan cukup ideal atau realistis atau tidak. Nah, misal begini. Ternyata setelah ngisi kegiatanmu, prioritas pertama itu masih kosong. Belum ada kegiatan bersekutu dengan Tuhan, contohnya baca Alkitab, belum ada kegiatan belajar firman Tuhan, misalnya tergabung dalam kelompok kecil, dalam kelompok PA, maka itu menunjukkan bahwa prioritas pertamamu belum kamu lakukan dengan baik. Nantinya kamu perlu menambah kegiatan saat teduh, kegiatan PA, dan kegiatan-kegiatan lain. Nah, kemudian ternyata dari tabel tersebut kamu jadi tahu waktumu untuk melakukan hobi, misal main game habis 2 jam sehari atau mungkin bahkan lebih. Jika di total seminggu akan ada 14 jam yang kamu habiskan untuk main games. Nah, sayang banget teman-teman kalau cuma habis untuk main games. Jadi, dengan membuat strategi hidup ini, kamu akan tahu alokasi waktumu itu dihabiskan untuk apa aja. Nah, sudah prioritas atau belum? Sudah ideal atau realistis atau belum? Nah, jika kamu udah ngisi tabel di atas, ada prioritas yang belum terisi, atau juga ada prioritas keempat, prioritas lain-lain terisi tapi prioritas sebelumnya malah belum terisi, atau setelah ditotal jumlah waktu yang kamu habiskan dalam seminggu atau dalam sehari lebih dari waktu yang udah aku jelasin tadi, lebih dari 168 jam, maka kegiatanmu itu tidak realistis untuk dilakukan. Ya juga itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, maka kamu bisa mikirkan kegiatan-kegiatan apa aja yang perlu dipangkas waktunya. Atau bahkan mungkin bisa aja dihilangkan, bisa dipertahankan atau bisa disesuaikan, ditata lagi atau ditambahkan menjadi kegiatan-kegiatanmu. Kemudian kamu bisa masukkan hasil pemikiranmu tadi ke tabel strategi hidup. Sampai pada akhirnya semua prioritas itu bisa masuk, semua bisa terisi dengan baik dengan jumlah waktu yang ideal dan realistis. Nah, berikut ini aku mau bagiin contoh tabel strategi hidup yang udah aku buat. Nah, di baris pertama yang aku warnai merah itu ada prioritas pertama. Ada waktu untuk saat teduh, ada waktu untuk baca Alkitab, ada waktu untuk doa, dan lain sebagainya. Teman-teman bisa lihat sendiri. Nah, kalau aku, cara pengisiannya ada yang pertama, aku mengisi waktu durasi dalam perharinya. Setelah itu, aku kalikan dalam seminggu kegiatan itu kulakukan berapa kali ya. Nah, kemudian dari hasil perkalian itu ketemu dalam seminggu itu durasinya berapa jam. Kemudian baru ku total. Kalau kalian lihat di tabel sebelah kanan bawah itu ada total per prioritas. Kemudian setelah ketemu waktunya semua, aku jumlahin dan hasilnya ketemu itu berapa sekian jam itu. Nah, teman-teman bisa juga nyontoh tabel strategi hidupku, tapi juga disesuaikan dengan kegiatanmu itu apa aja. Nah, aku berharap dengan aku mencantumkan tabel strategi hidupku ini, teman-teman bisa dapat gambaran ya gimana cara ngisinya. Nah, kalau kamu melihat total waktu per minggu di tabel strategi hidupku itu ada 145,5 jam. Kalau satu minggu ada 108 jam, jadi kan masih ada space sekitar 23 jam. Nah, space waktu yang kosong itu perlu diperlukan karena juga ada kegiatan-kegiatan lain yang bersifat kayak rutinitas kecil. Misalnya ada makan, ada mandi, terus juga belum lagi kegiatan yang tiba-tiba itu ada. Terus selain itu juga space waktu yang kosong itu jadi tetap diperlukan ya teman-teman. Jadi teman-teman nggak harus ngisi 168 jam itu terisi semua. Jadi usahakan space-nya juga tidak terlalu banyak, tidak terlalu dikit, sehingga kegiatanmu itu betul-betul realistis. Nah, teman-teman gimana? Tertantang kan untuk bikin strategi hidup? Menarik loh teman-teman bikin kayak gini.
Nah, di kolom deskripsi di bawah ini udah nanti tercantum format untuk membuat strategi hidup. Kamu bisa mendownload dan juga bisa membuat strategi hidupmu ya. Terus juga kamu bisa mendisiplin untuk membuat strategi hidupmu, misal setahun sekali. Terus juga kamu gunakan untuk mengevaluasi kegiatanmu sama 1 tahun sebelumnya dan juga untuk merencanakan kegiatan-kegiatan yang perlu ada di hidupmu ke depannya apa aja. Kamu bisa juga membuat strategi hidupmu bersama dengan orang lain yang lebih dewasa secara rohani dan juga mengenal hidupmu, seperti kakak PA-mu. Sekian videoku soal membuat strategi hidup. Berharap ini menolong teman-teman dan juga berharap teman-teman juga bisa melakukannya. Setelah menonton video ini, teman-teman bisa mulai nih ngerjain strategi hidupmu. Nah, di video selanjutnya nanti akan aku bahas tentang bagaimana cara membuat jadwal harian dan juga cara membuat to-do list. Nah, maka dari itu teman-teman bisa perhatiin terus ya videonya. Sampai jumpa.